Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Bapak Ibu yang ada di rumah ya, yang melihat rekaman ini ataupun yang sudah hadir. Selamat malam, assalamualaikum ya, Pak Apip, Pak Windu, Triwindu ya. Mungkin sebagian masih pada sakit. Kemarin juga sudah coba kita hubungi ya peserta MPP. Nah, ini materi sekarang ya, materi SEO sebenarnya udah di akhir-akhir ya, SEO dasar ya, akhir. Sebenarnya masih ada namanya SEO mendalam ya, bedah website dan SEO mendalam. Tapi kita bahas sedikit nanti ya, bagaimana membaca data SEO. Nah, kita review teman-teman ya yang materi SEO. Nah, Pak Apik, Pak Windu datang dan yang lainnya mungkin ada kendala hadir. Oke, ada Pak Dadang ya, Pak Dadang datang ya. Selamat malam Pak Dadang, assalamualaikum. Pak Dadang baru hadir ya dari Cikarang. Nah, ini sebenarnya materi SEO website ya yang perlu kita bahas. Ada materi posting di GMB. Di GMB itu sebenarnya SEO lokal ya, mendukung website ya, walaupun dia juga bisa datang pengunjung sendiri. Tapi dengan kita hubungkan ke website, insya Allah website kita juga jadi lebih kuat. Di sini yang sudah buat GMB, Pak Apip sudah ya, Pak Tri sama Pak Dadang udah buat GMB belum Pak? Pak Triwindu sama Pak Dadang. Di chat atau di itu ya, dinyalakan suaranya. Sudah buat akun GMB belum? Ya, kita baca chat ya. Pak Triwindu sudah buat ya. Pak Dadang udah bikin, Pak Dadang akun GMB atau belum? Apa masih fokus di website? Padahal suaranya Pak, suaranya mati. Apa dibuka aja suaranya? Unmute aja ya. Gimana Pak Dadang? Silakan chat. Udah punya akun GMB, udah bikin atau belum sempat kemarin? GMB. Belum ya. Kalau belum berarti ada kesempatan Pak ngelihat dari rekaman ya, karena rekaman itu sudah 2 pertemuan. Nggak salah ya Pak Apip ya, Pak Apip kemarin nggak hadir ya Pak Apip ya. Nggak salah kita sudah 2 pertemuan itu materi GMB ya. Setidaknya kalau 2 pertemuan rekamannya diulang, insya Allah itu sudah sangat membantu ya untuk praktek itu Pak Dadang ya. Bagi teman-teman yang sama kayak Pak Dadang belum jadi akun GMB-nya segera bikin, karena ini pelengkap website ya SEO-nya. Kadang orang nggak punya website pun bisa dapat pembeli ya, dari akun GMB. Apalagi punya website, jadi dua-duanya dikuatkan. Ya. Nah, teman-teman yang rekaman ini juga yang belum buat akun GMB segera bikin ya, dari video rekaman yang minggu kemarin di pertemuan ke-10 sama pertemuan ke-9, berarti dua kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Nah, sekarang kita mereview tanya jawab sama mereview materi SEO yang sebenarnya ini kalau dipakai menjadi suatu kebutuhan ya, kebutuhan setiap pemilik website. Kemarin saya lihat ada video ya, masalah ya, video di YouTube wawancara dari televisi ya, berita apa ya, berita 1 kalau nggak salah ya, berita 1 di televisi. Itu ada pelaku SEO di Indonesia yang diwawancara ya, 1, 2 orang lah, atau 3 orang sama pembicara yang lain. Ada 3 orang pembicara tentang kebutuhan SEO, ya, search engine optimization untuk website. Itu sampai masuk TV ya, jarang-jarang tuh yang masuk TV membahas tentang SEO. Ya. Ini sampai ada yang wawancara ya selama 1 jam plus minus ya, untuk membahas tentang kebutuhan SEO di setiap website ya, pemilik website. Nah, sampai mereka mengatakan itu dibutuhkan sekitar 1 juta SEO strategis, 1 juta orang. Bayangin itu katanya.
dibutuhkan 1 juta orang yang bisa SEO. Karena profesi SEO ini katanya sangat dibutuhkan perusahaan ya atau website, pemilik website, sampai itu bisa jadikan jasa ya atau sumber penghasilan. Ya, jasa atau sumber penghasilan. RWP juga menerima jasa SEO ya dari perusahaan atau dari orang, tapi kita lebih fokus ke perusahaan kemarin-kemarin ya. Jadi SEO ini sebenarnya ilmu yang dibutuhkan kapan saja ya tanpa biaya iklan. Teman-teman yang sudah punya website yang sudah jadi ya, websitenya itu wajib menerapkan teknik SEO. Nah kemarin kan Pak Apip skincare ya nggak salah ya. Pak Dadang apa ya kemarin ya produknya ya? Pak Dadang herbal ya Pak Dadang ya, herbal ya, herbal sendiri ya Pak Dadang ya. Iya. Pak Dadang ya, suaranya kurang jelas, mungkin ada kendala di volume apa di soundnya. Di chat aja Pak Dadang, kurang jelas di suaranya. Herbal masalah Pak Dadang ya, jadi kalau herbal ya peluang untuk di SEO kan besar karena banyak konten yang bisa dibikin ya, artikel. Sementara kalau Pak Windu, saya lupa Pak Windu skincare atau propolis Pak? Pak Triwindu. Produknya apa Pak Windu? Skincare, oke sama dengan Pak Apip ya. Pak Ananto produknya ini kemarin British Propolis ya, Ananto British Propolis. Nah teman-teman yang mau mengandalkan SEO wajib websitenya diurus ya. Diurus itu artinya setelah kita buat landing page kita posting ya, posting. Kalau landing page saja tanpa posting itu bisa dipakai buat jualan ya, buat jualan iklan, promosikan pakai iklan. Ya Pak Nanto British Propolis ya. Ini perbedaannya nih, ada kan landing page yang kita bikin ini sama dengan di luar juga banyak landing page ya, yang gratisan, yang berbayar juga banyak. Tapi biasanya landing page yang dipakai untuk jualan itu mereka rata-rata nggak pakai buat SEO, biasanya dipakai buat iklan aja. Jadi begitu ada landing page, jadi satu halaman udah dipromosikan kencang-kencang pakai iklan atau pakai cara organik ya, misalnya lewat medsos. Nah kelemahannya kalau begitu berarti website kita tidak hidup dari dalam, dia hanya hidup dari luar, dari pengunjung luar yang datang lewat promosi yang kita lakukan. Sementara kalau website yang di-SEO-kan dia hidup di dalam, karena di dalam itu ada alat-alat Google ya, alat-alat plugin yang melaporkan ke robot Google tentang konten kita ya. Setiap hari kalau kita posting atau mungkin seminggu. Kalau kita posting misalnya seminggu sekali pun ya itu tetap diindeks ya, dilaporkan ke robot Google untuk diperingkatkan di mesin pencari ya, dibuat peringkatnya. Nah, waktu hari pertama teman-teman kan lihat ya saya bahas di mesin pencari Google itu pencarian per hari 6 miliar ya, 24 jam itu 6 miliar plus minus. Taruhlah orang Indonesia yang online bisa 200 juta karena pengguna internet ada 200 juta lebih di Indonesia ya. Kemarin tuh nggak salah sekitar 220 juta. Ya. Pengguna internet itu Indonesia 200 jutaan. Indonesia seluruh dunia 6 miliar. Seluruh dunia pengguna internet 4 miliar lebih ya. Tapi pencarian di Google per hari 6 miliar per hari. Bayangin ya, kalau di Indonesia penduduk Indonesia 200 juta. Misal nyari tiap hari bisa jadi 200 juta lebih pencarian per hari. Nah sebenarnya pasar search engine itu kalau saya pelajari ya saya ikuti iklan Facebook juga, ya. Iklan Google, iklan Facebook, ya iklan IG ya. Kalau Google ada Google Ads sama SEO Google. Kalau Facebook, Facebook Ads, ya IG Ads. Nah pasar di Google itu datang sendiri ya mencari kita. Oke, selamat malam Pak Elias ya, sudah bergabung ya Pak Elias, Pak Dani ya. Malam Pak. Ya, oke. Kita lanjut Pak ya, ini mengenai SEO ya. Saya bahas dulu. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu sebelum kita buka ya, sebelum saya buka materi kemarin ya, diulang. Teman-teman harus, ini kan materi baru, belum materi iklan nih, kita baru materi sampai SEO dulu ya. Jadi ini adalah pilihan, jadi tidak wajib.
pilihan bagi teman-teman yang mau dapat pengunjung tanpa biaya iklan. Tapi syaratnya harus kita update konten atau posting. Kalau nggak posting, berarti landing page-nya harus diiklankan. Pilihannya cuma dua itu. Kalau kita mau dapat pengunjung dengan cara gratis, ya diposting. Diisi kontennya ya dari website. Terus kita kalau gratis juga kita promosikan di media gratis kayak Facebook dan IG. Ya. Nah, cuman kecepatannya, kecepatan itu kalau untuk respon ya, untuk respon pengunjung, untuk closing memang bagusnya dari Google karena dia mencari berdasarkan kata kunci. Orang mencari solusi ya dari kata kunci itu datang ke website kita. Misalnya dia mencari skincare yang aman untuk ibu hamil, ya. Atau skincare untuk menghilangkan flek di wajah, flek hitam. Ya ketikin kata kuncinya, ketemu website kita. Nah itu kan dia udah punya duit gambarannya ya, gambarnya dia udah punya duit kan dia udah nyari. Jadi teman-teman yang dapat pengunjung dari Google sebenarnya peluang belinya lebih besar. Baik dia di Google datang ke website kita maupun ke GMB ya, akun Google My Business. Itu sama-sama peluang untuk closing-nya tinggi ya, karena mereka datang dari kata kunci. Nah, berbeda kalau kita pasang iklan di medsos ya atau promosi di medsos, itu yang datang orang-orang yang belum tahu produk kita, bahkan dia nggak mencari. Ya dia nggak mencari, banyak kan gitu, iklan datang di IG, Facebook, atau kadang juga di YouTube ya. Di YouTube kan kita kadang nggak mencari tuh, ada iklan banyaknya. Nah, itu kalau YouTube dia mirip di Google ya, karena punya Google, dia berdasarkan kata kunci ataupun tren ya, tren kita. Artificial intelligence-nya bekerja sistemnya Google ya, mencari kecocokan kita ya. Kita suka nonton video apa ya, kita dikasih iklan itu. Dia tahu bidang kita, bidang apa, dikasih iklan dari YouTube. Kalau di Facebook sama IG, lebih banyak orang tidak mencari. Tapi memang teknologinya juga bisa menemukan orang yang cocok gitu ya. Orang yang cocok dengan produk yang kita jual. Di Facebook media ada. Walaupun pada saat awalnya dia nggak mencari, nggak ngetikin kata kunci. Tapi teknologi Google, Facebook media, bagi yang tahu pasang iklan ya di Facebook media, ada caranya untuk mencari orang yang butuh atau yang suka dengan produk yang kita tawarkan. Nah itu perlu beberapa kali iklan, karena kita akan ada filter untuk mendapatkan pembeli di Facebook sama IG ya kalau pakai iklan. Sementara di Google filternya cuma dua paling, satu iklan biasa, iklan basic, search engine, kedua iklan remarketing, iklan kedua ya untuk nembak. Ya. Iklan remarketing ini bisa muncul ya untuk orang yang mau dikejar, yang mau dikejar di Google, dia buka YouTube, dia buka situs-situs lokal, itu bisa dikejar ya para pencari tadi. Nah, teman-teman bisa memilih ini, jadi tidak wajib karena teman-teman berdasarkan sukanya, passionnya. Saya ngajar murid tuh ada murid yang sukanya nulis, dia nggak suka ngiklan, sukanya nulis, posting, dan dia suka, ya berarti cocok sama SEO ya. Dia suka membaca data, dia suka menaikkan ranking gitu ya, cara menaikkan ranking di Google gimana, suka belajar gitu. Ya, itu cocok. Nah, bagi yang nggak senang update konten, kan ada orang yang berbeda nih, dia tidak senang menulis, tidak senang update konten. Berarti pilihannya kalau mau sukses gunakan iklan, ya, atau gunakan jasa orang lain, bisa juga jasa orang menulis konten, jasa orang untuk SEO itu bisa juga berhasil ya, banyak kalau itu banyak ya, udah pakai jasa orang itu udah sering banyak terjadi. Jadi kita pengen menghasilkan dari SEO tapi tanpa kita yang nulis, kita bayar orang. Ya. Ada yang bayarnya cuma nulis doang, ada dia yang posting misalnya si pemilik web. Ada yang bayarnya nulis plus SEO ya, plus posting. Dibayar tuh ya, satu postingan biasanya bayarnya kalau nulis aja ada yang 25.000 per artikel ya. Ada yang 30.000 dibayarnya ya sama kita. Jasanya tuh, harga jasanya. Ada yang 40.000 ya, tergantung panjangnya tulisan ya, ada 500 kata, 1000 kata dan seterusnya. Nah, ini solusi bagi mereka yang mau SEO tapi tidak bisa nulis atau tidak sempat.
nulis ya. Karena makanan Google, robot Google itu makanannya ya tulisan sama gambar. Berarti kita harus siapin makanannya supaya kita dimenangkan yang pertama. Nah, jadi berkorban dari segi biaya ataupun waktu mau belajar. Nah, kalau benar-benar nggak mau juga bayar orang ya, terus nggak mau nulis, teman-teman mau dapat penghasilan internet, ya dengan memiliki website ya maksudnya. Berarti websitenya harus dipromosikan, landing page-nya dipromosikan lewat iklan. Ya, saya nggak bicara untuk peserta atau orang-orang yang nggak punya website, karena nggak punya website itu berarti menurut saya belum fokus atau belum serius untuk jangka panjang. Walaupun dia punya bisnis di marketplace misalnya, penghasilannya mungkin 100 juta ya, di marketplace Facebook misalnya, Lazada atau Shopee misalnya. Kemarin teman-teman ya, saya baru chat sama murid alumni RWP yang omsetnya 150 juta ya di Shopee. Iya, Shopee masalah. Jualannya kaos kaki. Jual kaos kaki ya, 150 juta. Karena beliau ngambil dari pabrik kerjasama ya, jadi dia bisa harga murah. Jadi menangnya di Shopee itu karena harga murah di marketplace ya. Siapa yang paling bisa murah atau yang mendekati murah ya, paling murah, berarti dia bisa menang. Nah, berarti yang bisa jual itu adalah orang-orang yang bisa berhubungan langsung sama produsen atau sumber yang murah. Kalau harga kita nggak murah, misalnya udah dempet gitu ya, kelihatan sama harga yang lain, itu nggak jadi dibeli. Ya, nggak jadi dibeli. Tadi juga ada yang lapor ya, Pak Halim, jualan produk juga tadi, udah mau beli tuh orangnya ya, tapi mintanya COD. COD, ya udah COD dikasih akun Shopee biar bisa COD. Udah dikasih akun Shopee COD, dia pas mau beli lihat harga lebih murah. Di bawahnya tuh ada pemilik lain ya. Ini pembeli yang kurang ajar nih menurut saya. Udah dapat dari iklan Facebook orangnya, dari iklan lalu mau beli ya. Mau beli pakai COD lagi. Nah, sama murid kita diarahkan lewat Shopee kan, COD link COD-nya. Udah ditunggu-tunggu mau transaksi, ternyata dia lihat harga lebih murah. Produknya sama. Dia beli yang murah itu. Dia nggak jadi beli murid kita punya itu. Saya tadi laporan. Dia bilang, waduh ini nggak benar ya, kasihan rezeki orang jadi udah diarahkan, udah diajarin, udah dikasih tahu, nggak jadi beli ya, teman-teman. Nah, itu repotnya kalau marketplace ya. Kita sudah susah payah ya, datangin pengunjung, jualan, tiba-tiba ada yang lebih murah di sana. Pergi ya. Kalaupun kita nggak tahu kualitasnya sama atau enggak. Tapi yang jelas kalau di website ini yang lebih aman, teman-teman ya. Kita tidak bias gitu ya, tidak bingung dengan persaingan yang tidak sehat. Menurut saya persaingannya nggak sehat marketplace. Jadi saya sampai sekarang pun nggak mau ya, nggak mau belajar, nggak mau mengajarkan marketplace. Walaupun punya akun marketplace ya, punya akun marketplace buat ya kalau anak mau belanja segala macam ya di marketplace. Tapi kalau untuk bisnis, untuk mengajarkan saya nggak mau karena itu tidak sehat, tidak baik untuk jangka panjang. Walaupun tadi ada murid yang penghasilan 150 juta, ada yang 200 juta dari itu ya, dari marketplace. Bahkan adik saya sebulan mungkin udah di atas 500 juta. Ada adik saya jualan di marketplace ya, di Jakarta sampai ngontrak rumah. Ngontrak rumah itu 2 lantai. Lalu karyawannya kalau nggak salah ada 5. Adminnya kalau nggak salah 5. Jualan produk di marketplace dengan ambil langsung dari grosir besar di Jakarta. Awalnya masih kecil-kecil ya, tapi lama-lama sekarang udah setahun 2 tahun lebih ya. Ya, perputarannya per minggu itu, per minggu dia bayarnya kan per minggu ya. Dari marketplace itu bisa berapa ngomongnya, seminggu itu sekitar 200 juta lah. Jadi berarti 4 minggu bisa mungkin 800 juta perputarannya. Tapi saya ingatin ya, jadi ini bukan bisnis jangka panjang, marketplace itu. Saya kasih tahu ya ke adik saya juga, harus punya website, saya bilang juga. Karena kalau nggak punya website kita akan ambruk tiba-tiba nanti. Sudah banyak kejadiannya ya.
ada murid LP juga udah ambruk, beberapa orang yang udah bertahan lama di marketplace tiba-tiba udah nggak kuat bersaing dengan yang baru yang lebih murah ya, pelan-pelan ambruk. Ada yang tutup setengah, ada yang tutup sama sekali ya. Ada yang setengah tutup masih buka, terus dia belajar ke website. Jadi dia melaporkan sendiri ke saya, malah ikut privat. Ya, ada produsen sudah menghasilkan 200 juta sebulan di Shopee, produsen ya, produsen peralatan dinding ya, kayak alat-alat buat tempel dinding gitu ya. Terus dia bilang, aduh Pak, saya mau belajar website lagi lah katanya. Karena dia dulu pernah belajar juga sebagai murid. Dia bilang, oh kenapa mau belajar lagi, kan udah gede omsetnya kata saya di marketplace udah 1 juta. Oh capek Pak katanya. Nah, di sini bilang capek ya, bukan. Saya juga tahunya dari beberapa murid yang lapor karena saya nggak jualan kan. Capek Pak, kenapa capeknya? Capek ikut promosinya Pak. Kalau kita nggak ikut promosi ya kita nggak bisa naik. Kan naik-naikan itu kan ya. Kalau kita mau naik ya harus pasang iklan. Sana juga pasang iklan, promosi, pasang iklan, dan kasih harga paling murah. Nah, di situ capeknya dia harus nurunin harga tiap hari, bahkan harus mantau siapa yang harganya lebih murah dari dia pantau penjual mana. Kalau dia lihat lebih murah dan dia bisa nurunin aja Rp1.000 atau Rp500 diturunin harganya sama murid kita. Gitu terus tiap hari, mantau harga bersaing supaya bisa lebih murah dan bisa naik posisinya di atas. Ya. Pasang iklan juga. Itu juga adik saya lakukan juga ya, karena kemarin sampai jam 12 malam sampai jam 1 malam tuh mantau akun-akun yang lebih murah dari dia supaya dia bisa nurunin lebih murah. Dan buat akunnya nggak satu, ada yang adik saya buat akun sampai 4 atau 5 gitu, sampai 12 di beberapa marketplace, 12 akun. Oke, itu cerita marketplace ya. Jadi kita untuk bisnis yang sehat, jangka panjang tetap punya website. Walaupun teman-teman punya marketplace nggak apa-apa. Jadi saya nggak ngelarang. Tapi jangan dijadikan yang sumber utama. Itu sebagai pemasukan ya sah-sah aja ya. Tapi bukan yang utama, itu sampingan. Karena kalau terjadi apa-apa di marketplace kita nggak kena banget. Masih punya website. Nah website ini nggak bisa diganggu-gugat. Itu contoh tadi murid-murid yang tutup di marketplace malah datang lagi ke LWP mau belajar dari awal buat website. Ya. Padahal dulu udah punya website tapi nggak diperpanjang karena keenakan di marketplace. Nah sekarang SEO gimana nih? Tadi saya bilang ada berita di TV ya, bahkan itu diwawancara. Dicari 1 juta SEO strategis, artinya ahli SEO ya, untuk mengoptimalkan situs-situs ya, di Indonesia. Berarti SEO ini penting kalau teman-teman pelajari. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan, teman-teman? Pertanyaan, teman-teman. Pak Apip, Pak Dadang, Pak Elias, Pak Windu. Pak Raden Ananto. David? Silakan. Ya, ini dari Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dadang. Iya, saya ketinggalan 2 kali pertemuan Ya, karena keluar kota ini. tugas Dan ya. ini baru sempat lihat lagi. Paling besok baru ngulang video yang kedua ini sama yang ini ya. Ya, yang video yang Jadi, kemarin sama ya, yang sebelumnya. iya, jadi saya posisinya masih memperbaiki website. Ya, Karena kontennya kan berbeda jauh ya dengan Ditis Propolis atau di ya, skincare. Jadi ya, ya, perubahannya drastis gitu. Jadi ya. saya masih di konten saja Pak David. Siap, Sambil nanti siap. besok saya Ya, ulang-ulang rekaman video yang kemarin-kemarin gitu posisinya. siap, siap. Nggak apa-apa Pak. Jadi kalau masih di konten website, teman-teman fokusnya di konten. Karena tadi saya bilang pilihan nih. Jadi kita ngajarin banyak materi teman-teman, tapi teman-teman kalau yang bisa ngikuti full ya laksanakan. Karena ini bermanfaat juga jawabannya. Tapi yang nggak bisa ngikutin full kayak Pak Dadang ada kendala waktu kerja, toh kan ada rekamannya ya Pak Dadang ya. Jadi kalau mau diulang, besok kalau udah selesai websitenya, Bapak tinggal ngelanjutin yang GMB kan gitu kan. Websitenya kalau udah Iya, selesai kontennya. Nah, konten yang Bapak isi kan tentang produk herbal kalau salah ya. iya. Nah,
Itu boleh konsultasi Pak, karena kan kontennya berbeda yang menurut Bapak ya, berbeda. Konsultasi boleh Bapak di grup nih, sangat disarankan di grup Telegram. Karena tadi kalau di grup Telegram, screenshot Bapak dibaca yang lain kan sambil belajar, jadi saya bisa ngajarin juga yang lain. Kalau iya, siap. kalau itu bisa dijelaskan buat umum, tapi kalau sifatnya pribadi yang kira-kira nggak mau diketahui umum, Bapak bisa japri saya, gitu. Bisa japri aja loh ya, yang kira-kira tidak ingin diketahui umum. Tapi kalau itu masalah website, materi-materi yang praktek bermanfaat bagi yang lain, silakan share di grup Telegram kayak Pak Elias ya, share itu di grup Telegram ya. Itu saya bahas, jadi itu sangat membantu yang lain juga nantinya untuk bisa praktek. Gitu Pak Dedang, nanti bisa di screenshot atau dikasih kabar nggak perkembangannya sampai mana kontennya kan, biar saya tahu Ya, Pak. juga Iya, ya Pak. Ya. isinya. Karena kalau nggak konsultasi nanti kan Bapak bergerak sendiri kan jadinya, bergerak sendiri nanti kita nggak tahu salah benarnya ya. Ini atau memang karena masih ada kesibukan, jadi step by step ya Bapak ngisinya ya. Iya. Step by step ya karena ada kesibukan. Saya paham lah karena memang kondisi sekarang ini serba sulit ya, tidak bisa sempurna, saya akui. Serba sulit, orang mau kerja kondisinya begini pandemi ya, orang takut sama pandemi ya, tapi nggak kerja di bahaya juga, nggak bisa makan, jadi serba sulit. Mau nggak mau kita bekerja ini dengan perlindungan, harus kuat perlindungan dirinya. Ya. Kalau yang keluar harus kuat perlindungan kesehatannya, fisiknya. Nah, itu yang harus ditekankan ya. Dan teman-teman juga harus tahu nih produk yang teman-teman jual itu sedang dicari orang di masa pandemi, yang kayak herbal, skincare, British Propolis itu tiga-tiganya tuh yang banyak dicari orang ya di masa pandemi ini. Walaupun pelan-pelan udah mulai hidup ya ekonomi yang lainnya kayak pakaian, terus properti, kemarin Pak Radinanto konsultasi tentang properti. Sebenarnya udah mulai agak menggeliat sedikit, walaupun belum maksimal ya. Kemarin juga saya ada murid juga sedang ngurusin pajak properti, ya berarti udah mulai naik, udah mulai ada perhatian orang, walaupun belum maksimal. Tapi tetap semuanya mereka beralih ke online akhirnya ya. Offline tuh untuk ini aja kalau ketemu yang gede-gede, kalau enggak di online. Tuh Pak Dadang ya, nggak apa-apa Pak ya, saya teruskan kontennya. Kalaupun ada yang mau dikonsultasikan silakan Pak tentang praktek kemarin ya. Saya nanti mau nerusin tentang kegunaannya, cara baca data. Jadi apa yang teman-teman lakukan ini itu kegunaannya untuk membaca data SEO Google-nya nanti. Data Iya, Pak. Terima kasih. ya Pak Dadang, lanjutkan Pak Dadang ya, walaupun step by step lanjutkan, karena teman-teman punya hak untuk bertanya, konsultasi. Ada lagi Pak Apip, Pak Elias, Pak Windu, Pak Nanto. Kalau udah cukup jelas, saya mau lanjut cerita yang materi ini ya. Nah ini kalau materi SEO artikel sama SEO gambar itu kan kemarin udah jelasin ya, bagaimana ngisi konten, ada SEO artikel, SEO gambar. Nanti tinggal duplikasi ke artikel yang baru ya, ke artikel-artikel baru teman-teman duplikasi. Caranya lalu baca datanya. Jadi setelah kita isi konten kita baca data ya, baca data. Nah sebenarnya baca datanya seperti ini teman-teman ya, ada datanya. Nah ini. Beda website ya, tugas beda website sebentar. Tadi ya saya tutup dulu nih materi teknik beda website. Oke. Ini akan tergambar kalau teman-teman udah ini masuk ke akunnya ya. Ini akun untuk baca datanya, menu sitemap situs. Nah, kita mau lihat dulu nih yang sudah posting. Ini akan kelihatan nih, saya kasih contoh di Pak Apip yang udah posting, yang udah selesai posting. Ini laporan SEO sitemap ini kan kelihatan.
Google Index-nya akan kelihatan nanti ya. Ya, saya lebih banyak bagusnya nerangannya ini setelah melihat akun ya. Ini namanya akun Google Search Console GSC. Google Search Console ya. Akun ini bisa membaca data ini, menu sitemap, menu Google Index nanti. Nah, ini ada menu klik, impresi, nilai CTR, posisi, kata kunci ini bisa kebaca di akun. Nah, loginnya ini silakan ya, google.com. Ini saya minta bantuan nih Pak Apip yang sudah posting, bisa dibuka google.com/webmaster. Nanti kita lihat sama-sama hasil postingan kemarin, apakah sudah ke indeks Google atau belum, sudah masuk di Google atau belum. Pak Apip silakan buka google.com/webmasters. Nah, nanti kita login Pak pakai akun Gmail yang kemarin didaftarkan di Google. Teman-teman juga bisa lihat ya, google.com/webmaster itu adalah login untuk ya login untuk cek laporan robot Google ya. Nama laporannya itu adalah GSC. GSC itu sama dengan Google Search Console ya. Google Search Console. Ini ya. Jadi laporan ini bisa diakses di google.com/webmaster. Itu ada login untuk cek laporan Google namanya GSC. Saya minta untuk Pak Apip ya sebelum jelasin ini karena ini lebih enak kalau sudah lihat akunnya, sudah lihat datanya. Namanya akun webmaster. Bisa Pak Apip minta tolong ya di share GSC dari google.com/webmaster. Karena Pak Apip yang kemarin sudah posting kalau salah ya produknya 1 atau 2 atau 3 nah, produknya, landing page-nya sudah, tinggal produknya juga sudah mulai. Saya udah kasih aksesnya, silakan di-share Pak. Oh iya, suaranya Pak ya, bergema ya. Iya, kita tunggu ya. Loading. Di akun GMB yang Google My Business tuh yang kemarin teman-teman bikin juga ada laporan ya, laporan analisanya. Tapi laporan itu otomatis dilaporin tanpa kita minta, tanpa kita setting-setting. Sementara kalau di website ini dilaporkan setelah kita setting kemarin, setting hari pertama, hari kedua itu ya. Kita setting. Nah sekarang kalau kita lihat tuh biasanya udah ada laporan. Apalagi kita udah posting. Gimana Pak Pit? Tadi sudah masuk, kelihatannya sekarang agak belum masuk lagi. Silakan Pak Pit. Suaranya tadi kurang jelas ya, tapi pakai chatnya nggak apa-apa. Ya, sambil Pak Apip nih, Pak Apip ada kendala bagaimana? Karena suaranya tadi kurang jelas ya. Sudah Pak Apip sudah masuk, tapi masih coba connect ke laptop ya, mungkin tadi di handphone ya Pak ya. Silakan Pak. Saya sambil cerita dulu ya, nggak apa-apa. Silakan Pak, coba connect ya. Oke. Nah, sudah banyak dulu teman-teman ya, waktu sebelum pandemi, murid LWP sudah banyak yang menghasilkan pengunjung ya dari SEO, bahkan menghasilkan penjualan sudah banyak dari SEO. Tapi dia nggak pakai iklan. Jadi murid LWP itu
ada yang cinta banget sama SEO sampai nggak mau pasang iklan. Saya ajarin juga nggak mau. Pak, saya SEO aja lah Pak. Karena dia tahu iklan kan berbayar ya. Dia nggak mau pakai iklan. Dia mau posting tapi konsekuensinya posting konten ya. Rutin, bahkan dia beli artikel atau dia bayar orang untuk posting. Ada yang gitu. Ya bayar admin untuk posting. Nanti dia tahu itu investasi artikel untuk menanamkan kata kunci. Ada perbedaannya sama iklan. Kalau iklan itu kan kita investasinya nggak balik teman-teman, nggak balik dalam bentuk konten ya, nggak diindeks konten kita. Kita pasang iklan Google Ads aja, misalnya Google Ads. Itu teman-teman pasangkan Google Ads itu setahun misalnya udah pasang tiap bulan, lalu setahun nggak, setelah itu nggak pasang lagi. Itu ada pertanyaan, apakah dengan setelah kita pasang iklan itu misalnya tahun atau berapa lama, situs kita tetap naik misalnya di Google, atau SEO kita naik katanya. Nggak ada sih gitu. Karena Google ya. Oke, Pak Apip tadi dia mau connect ya laptop ya, jadi dia live dulu di itu di HP mau masuk ke laptop Pak Apip ya. Oke, udah masuk nih Pak Apipnya. Ya, udah bisa Pak. Ya, silakan. Ya, jadi saya tadi kalau pasang iklan pun setahun, teman-teman nggak akan dapat penghargaan, artinya Google Index ataupun tidak akan direkam datanya. Hilang gitu aja. Dia hanya pakai duit, dia akan tayang. Kalau nggak pakai duit, hilang jejaknya. Tapi kalau investasi artikel, investasi konten, baik kita beli, bayar, atau kita sendiri ngerjakan, dia akan masuk ke dalam database Google. Berarti kalau kita tanam setiap bulan, ya berapa artikel postingan kita, tiap bulan itu ngumpul terus kan sampai misalnya setahunnya. Udah numpuk tuh konten kita di Google, disitulah nanti pengunjung makin lama makin banyak. Karena kita sudah investasi konten, ya, gambar, artikel, atau konten yang lain. Nah, makanya untungnya SEO itu nanti makin kerasa tuh ke depan kalau kita sudah rutin ya ngisi konten. Silakan Pak Apip yang sudah bisa, silakan. Pilih 1 sampai 28. Saya share screen ya Pak. Ya, share screen Pak untuk yang webmaster tadi, login webmaster. Kemarin itu ada jasa ya SEO jasa biro jasa itu pakai itu SEO. Menurut saya itu biro jasa ya yang di Jakarta pakai SEO ya. GMB juga website juga dengan kata kunci biro jasa KTP, biro jasa STNK itu pakai SEO banyak, ternyata pencarinya ribuan. Nah, terbukti dia dapat order tiap hari. Jadi dapat order tanpa iklan tiap hari, bayangin ya. Nah, dulu dia belum PT, teman-teman, ini dengan SEO Google aja. Sekarang dia udah PT, teman-teman. Ya, saya kasih contoh Pak Apip yang satu ya, yang Pak Anton ini, mudah-mudahan Pak Anton kalau lihat video ini semakin maju bisnisnya ya. Pak, ketik di Google misalnya Biro Jasa KTP. Bisa keluar nggak? Biro Jasa KTP Jakarta. Ya. Biro Jasa ya KTP Jakarta. Atau kalau Jakarta ya, kalau nggak ketemu nanti Biro Jasa Kependudukan lah. Ya. Coba Biro Jasa KTP Jakarta dulu coba. Ada nggak? Nah, itu nomor 1 tuh. Biro Jasa Abi Mata. Oh, coba. Itu GMB-nya nomor 1, teman-teman. Ya. GMB-nya itu kontennya bintang 5 ya, bintang 4 atau 5, ada 146 orang yang komentar. Itu sering dapat order, bahkan tiap hari dapat order dari GMB ya. Dari GMB ini dia cerita ke saya. Sehari itu bisa datang pengunjung sekitar kalau nggak salah sehari sekitar impresinya ya sebulan itu sekitar 10 ribuan lah sebulan pencariannya sebulan. Makanya tiap hari ada aja yang order tanya. Nah di bawahnya dia misalnya ada website juga, kita lihat ada nggak websitenya. Kadang websitenya juga muncul di halaman pertama. Ini kan urutan-urutan GMB Google My Business-nya. Coba kita lihat yang ini
website yang lain, beda lagi ya. Terus ke bawah lagi, kita nyari websitenya dia, Biro Jasa Abitama, ada Abimata, ada nggak? Karena kata kunci banyak sekali, bukan hanya ini. KTP. Oke, dia menang berarti di GMB. Jadi kadang orang menang GMB, kadang di website ya. Nah, kita lihat dulu GMB-nya. Nanti kita lihat lagi websitenya belakangan. GMB-nya diklik aja, Pak. Diklik. Nah, itu. Ini sehari yang nanya ya dari GMB katanya. Sehari itu nanya tuh bisa 10, teman-teman. Bisa 10 orang. Ya. Bisa 10-an orang yang nanya atau lebih. Dari 10-an itu bisa kira-kira 2 atau 3 yang closing ya. Ya, ini kadang orang nanya begitu tuh teman-teman. Bisa bikin SKCK enggak? Ya Pak, Ibu di DKI, tapi KTP Jawa. Nah, silakan itu ya. Itu dia nanya tuh di ulasannya, nanti dijawab ya. Sama Pak Anton ini ya. Pak Anton itu yang ada fotonya di sebelah kanan. Nah, kita lihat lagi ke bawahnya apa tuh. Ini ada alamatnya ya, Gedung Taluso lantai 4. Ya. Bawah lagi. Di itu Pak, di tengah-tengah aja, kita scroll ke bawah, tengah-tengah bisa nggak? Nah, scroll ke bawah bisa. Oh, nggak bisa scroll ya? Dia langsung alamat itu ya. Open, oke. Di situ websitenya dicantumin nggak? Coba lihat. Oke. Nah, itu kantornya ya, kantornya. Ada adminnya. Saya tanya adminnya berapa? 1 atau 2 orang adminnya. Ya, tiap hari nerima mau pakai jasa. Nah, ini Google Review nih, bintang-bintang 4 kali 5 itu pengaruh teman-teman, pengaruh terhadap orang transaksi kata dia. Ya. Semakin banyak yang kasih bintang, semakin banyak yang transaksi. Oke, ini GMB yang orang tanya tiap hari lalu bisa closing di sana. Karena nanti kalau biasanya pencarinya dari handphone, kalau dari handphone kan bisa chat, bisa langsung chat teman-teman, bisa chat lalu nanti bisa tekan tombol handphone, ya bisa langsung kontak ke Pak Antonnya. Itu yang terjadi transaksi nanti. Kita lihat websitenya sekarang ya. Di sini saya nggak cantumin website ya, lupa. Kita lihat websitenya di Google berarti sekarang ya. Kembali lagi Biro Jasa Abimata itu kata kuncinya apa kembali menang? Biro Jasa. Coba Biro Jasa Kependudukan dulu deh. Ada nggak? Tadi kan Biro Jasa KTP. Sekarang Biro Jasa Kependudukan dulu, ada nggak dia di halaman pertama? Oke, kita sekarang nyari website ya, itu masih Biro Jasa Abimata masih ada. Kita nyari websitenya ada nggak? Biro Jasa Abimata.com. Ini teman-teman websitenya udah lama nggak keurus juga nih, makanya mungkin bisa turun ya. Karena beliau sendiri nggak sempat posting, udah banyak order. Awal-awal udah sering posting, coba langsung aja Pak, Biro Jasa Abimata. Ada tuh kalau ini langsung. Saya kemarin cek website, kata kuncinya ada beberapa yang muncul di Google, tapi itu udah berapa tahun 2021 tahun lalu ya. Sekarang saya belum ngecek lagi dari dalam. Nah, kita lihat dulu websitenya ke bawah, Biro Jasa Abimata yang PT Abimata Karya Bangsa. Nah, sekarang udah PT ya. Waktu mendirikan PT ini pun konsultasi sama saya, konsultasi. Sampai namanya pun nama PT-nya pun kita diskusi. Bapak mau nama apa ya? Kita rancang namanya ya. Tadinya Abimata Group tadinya ya. Sekarang karena Abimata Group udah ada yang punya, ada nggak boleh ya ganti Abimata Karya Bangsa. Ini PT-nya baru tahun 2021 kemarin berdiri ya. Dia menjalankan bisnis ini udah hampir 7 tahun lah, 8 tahun ya bisnisnya. Nah, ini websitenya juga kita yang bikinin ya websitenya. Dulu sih dia belajar. Jadi sebelum dibikinin beliau belajar di Bogor tatap muka. Websitenya tampilannya berbeda waktu itu ya. Berbeda, terus sempat juga dia serahkan ke orang lain untuk diganti tampilan. Terus minta lagi kita ganti lagi tampilannya seperti ini. Website Abimata Karya Bangsa. Terus ke bawah lagi. Nah, ini juga deskripsinya juga. Ini diskusi sama kita juga ya buat deskripsi ini. Bagaimana buat deskripsinya. Teman-teman bisa bayangin orang cuma jasa aja bisa sampai mendirikan PT. Jasa apa nih? Jasa KTP, jasa kependudukan. Coba tuh jasa SIU. Yang tadinya modalnya apa teman-teman? GMB bayangin ya. Google My Business ya. Yang kedua, yang pertamanya website.
tanpa iklan. Sampai sekarang pun, waktu saya konsul kemarin saya konsul lewat WA juga, belum ada beliau pasang iklan, ya. Google Ads belum, Facebook Ads belum, IG belum. Jadi sampai saat ini pengunjungnya dari SEO semua. Dan dia hidup selama berapa tahun nih? Belajar di Eropa udah 5 tahun, ya 5 tahun ya. Hidup dari situ bisnisnya. Pencariannya terbanyak dari Google. Saya nggak menyangka dulu ketika belum melihat kontennya, kan di dalam saya masuk SEO-nya. Sebelum melihat SEO-nya saya nggak nyangka kalau pencariannya ribuan, teman-teman. Pencarian jasa ini. Ribuan per bulan pencarinya. Ada aja orang minta jasa pendidikan itu. Tiap sebentar WA-nya berdering, teman-teman. WA-nya berdering nanyain. Ya. Pak, bisa nggak tolong saya ngurus dokumen saya di Sulawesi. Tolong diurus di Jakarta untuk surat pindah segala macam. Sampai surat pindah juga minta diurus ya. Banyak orang yang punya masalah yang harus diurus menyuratnya. Sampai ke bawah, coba ke bawah lagi. Nah, ini nanti kalau kita lihat nanti ada kata kunci SEO-nya ya di dalam ya. Di bawah lagi terus ke bawah. Ini jasa-jasa. Nah, ini ya, ini contoh bagaimana SEO itu benar-benar pengunjung sangat bermanfaat ya untuk penjualan tanpa biaya iklan. Sampai bisa mendirikan PT yang tadinya hanya numpang nama sama PT orang lain atau awalnya pribadi lalu CV yang kerjasama numpang sama yang lain, ini sekarang PT. Dari sini teman-teman ya, dari bisnis ini beliau bisa investasi ke bisnis rental mobil. Bayangin ya, bisnis keduanya adalah rental mobil di Bali, yang websitenya juga dibikinin juga sama tim RWP juga ya. Bisnis kedua Pak Anton adalah rental mobil di Bali. Dari investasi ini, dari pemasukan ini. Ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa besarnya potensi pemasukan kalau udah muncul di Google. Bisa punya bisnis lebih dari satu lewat online. Namanya Rencar Bali atau apa saya lupa nama websitenya ya. Rencarbali.com atau saya lupa. Pokoknya udah dibikin aja websitenya tentang sewa mobil dan motor. Jadi mobil dan motor. Dia investasi di sana, ada yang kelola di sana, dia investasi motor. Oke, sekarang teman-teman kalau mau tahu isinya ya harus masuk ke akun Webmaster. Kalau Pak Anton kan ada akunnya juga, akun Webmaster. Akun baca data keywordnya. Saya udah masuk. Nah, sekarang saya mau menunjukkan isi dalamnya punya Pak Apip misalnya. Pak Apip silakan buka google.com/webmaster. Kita lihat isi dalamnya. Hasil pencarian orang kelihatan ya. Buka aja jendela baru google.com/webmaster seperti tadi ya. Mudah-mudahan Pak Anton maju ya, Pak Anton makin maju yang lihat video ini kalau Pak Anton lihat ya. Karena ada juga yang syirik tadi iri ya. Pak Anton tuh sering digosipin sebagai biru jasa yang palsu. Dia sering konsultasi ke saya. Ada aja orang yang nulis konten di Google menyebutkan nama PT-nya atau menyebut Pak Anton dan nomor Pak Anton itu sebagai jasa penyedia jasa yang palsu. Beliau curhat ke saya. Ada aja Pak ya, kita nggak ganggu orang, ya ada aja nulis. Itu pesaing atau mantan karyawan atau pesaing yang itu intinya tidak senang sama Pak Anton barangkali. Ya Pak Antonnya maju atau booming di Google, tapi mulai dijelek-jelekan lewat artikel. Ada banyak dia tunjukin ke saya artikel yang dibuat kayaknya seperti dari orang yang sama menyatakan bahwa Pak Anton ini penipu, biro jasa penipu. Oke, sebelah kanan ya, ini setelah masuk master, sebelah kanan tuh ada tulisan, sebelah bawah ya, ada mulai, silakan mulai Pak, mulai. Mulai, ini adalah alat Google ya, untuk belajar, teman-teman bisa belajar sebenarnya di sini, yang SEO dasarnya ya. Bisa dilihat itu, ada videonya, ada sebelah kiri itu dasar-dasar, ada pakar SEO pemula, ada SEO lanjutan. Nah silakan di bintang nih Pak, tekan bintang, disimpan. Ini materi ini kalau teman-teman mau pelajari di luar LP nggak apa-apa dipakai ini. Saya juga belajar juga dari sini kan kadang dari materi-materi Google. Selain saya beli panduan, saya juga beli panduan. Silakan di bintang. Ini materi ini sangat penting kalau mau mendalami SEO karena ada videonya, ada penjelasan. Saya juga belajar di Google langsung dan juga belajar dari panduan SEO yang saya beli di dalam atau di luar. Oke, silakan buka Search Console sebelah kanan.
buka Search Console. Search Console itu dashboardnya robot Google ya. Jadi kita dikasih dashboardnya, dikasih untuk membaca datanya dari laporan situs kita sendiri. Nah ini kontennya ya, setelah kita masuk sebelah kiri itu ada tulisan overview, performance, WL, coverage. Nah, pertama kita lihat sitemap dulu. Sitemap itu adalah peta situs kita yang didaftarin pertama kali buat website. Nah ini petanya, sitemap, index. Nah teman-teman bisa lihat tuh, ada tulisan sukses nggak Pak? Sukses. Coba lihat, sukses nggak? Nah itu sukses Bapak tuh kelihatan warna hijau, status sukses sitemap. Nah itu berarti peta situs Bapak normal, nggak ada masalah, nggak error. Karena di dalam ilmu SEO ini kalau peta situs itu error, robot Google akan terhambat masuk ke dalam situs kita ya. Jadi susah masuknya, kita nggak bisa dibaca datanya. Nah ini perlu dibaca terus laporannya. Biasanya saya nugasin murid-murid ini seminggu sekali untuk baca data ini, buka laporan ini. Ya. Kalau udah sering-sering nanti bisa 2 minggu sekali, ya. Bahkan bisa sebulan sekali. Tapi masih awal, ya, misalnya teman-teman rajin posting ya, seminggu 3 kali ya udah rutinnya ini seminggu sekali untuk baca laporan. Sukses terus discover URL 6. Berarti dia udah menemukan 6 halaman ya situs Bapak. Terus kalau ini sehat, kita lanjut aja ke sebelah kiri itu ada coverage. Coverage itu Google Index. Ya teman-teman, ini bisa jadikan bahan pembelajaran. Ya, lihat dulu aja karena ini laporan SEO untuk yang sudah posting. Kalau yang belum posting nanti bacanya belakangan bisa. Nah di situ ada yang valid, ada yang exclude. Valid, exclude. Ya. Kalau valid itu berarti yang normal Pak. Coba diklik validnya. Klik validnya 1, ada yang normal itu. Yang sudah muncul di Google maksudnya ya. Ke bawah lagi halamannya halaman apa? Halaman home bukan. Scroll. Ya kalau dilihat nomor 1 itu submit dan index. Ya, coba diklik aja. Itu halaman apa? Ke bawah. Halaman home ya. Halaman depan yang kebaca. Nah ada yang nggak kebaca, silakan kembali lagi ke coverage. Ada yang nggak kebaca, itu tadi 6. Atau disebutnya exclude, dikecualikan. 7 ya, diklik. 7. Nah kita lihat 7. Nah di situ ada 5, 1, 1. Coba klik 5 dulu. Nah 5 inilah yang harus kita perhatikan nih Pak. Itu penulisan Kinan likeness room wajah Bepom itu kan punya Bapak, tapi di situ ada keterangannya. Discover currently not index di atasnya Pak. Currently not index. Berarti itu linknya ditemukan sama Google tapi tidak diindeks, teman-teman ya. Ditemukan tapi tidak diindeks. Nah ini yang kalau dalam ilmu bedah website kita perbaiki supaya bisa diindeks. Diindeks itu artinya ditampilkan, dimunculkan di Google atau disimpan lalu nanti suatu saat akan dimunculkan di Google ya. Tapi kalau not index berarti situs kita nggak akan muncul di Google Pak. Halaman ini udah kita posting tapi nggak muncul di Google Tab. Kalau orang cari di browser langsung ngetikin situs kita bisa, diklik-klik bisa. Tapi kalau dari kata kunci dicari di Google pun nggak ketemu, link ini nggak ada di Google. Ya, makanya ini diperbaiki nanti ya. Kayak home halaman depan ya, produk, profil, setup. Kalau home yang dimaksud itu home to page-nya ya, bukan yang home yang kita maksud tadi, bukan yang home biasa. Produk, profil, sitemap. Nah ini yang katanya tidak teks. Ya. Seperti ini bisa diperbaiki Pak. Contohnya teman-teman ya, gimana caranya supaya ini diindeks. Nah permintaannya kita lakukan Pak sebelah. Misalnya skincare yang Kinan Lighting Serum wajah, itu kalau Bapak ke kanan dikit ada tanda kayak kaca pembesar gitu ya. Pembesar. Nah, coba diklik itu. Diklik. Nah dia akan cek retrieving data from Google. Dicek data Google. Ada keterangannya. URL is not on Google, benar nggak? URL is not on Google. This page is not in the index, but not because of error. Nah, dia kasih tahu.
ini halaman tidak diindeks, tapi bukan karena error. Ya, dia kasih tahu ya. See the details below to learn why it wasn't indexed. Nah, lihat keterangan di bawah, kenapa ini tidak diindeks katanya. Ya, atau di bawahnya itu. Ini ada tulisannya discover not index, sitemap. Ya. Nah, inilah yang dipelajari dalam ilmu data website supaya diperbaiki, ya. Diperbaiki supaya diindeks. Nah, cara sederhana dulu, kita nggak baca data yang ini, kita lihat sebelah atas dikit, scroll lagi, ada tulisan minta indeks ulang. Nah, request indexing, berarti minta indeks ulang. Itu aja kita lakukan teman-teman ya, bagi yang sudah punya akun Get Google Search Console, minta indeks ulang halaman kita supaya ditemukan lagi. Coba diklik request indexing. Nah, itu ya. Testing if live, nah, nunggu dulu dia proses. Apakah bisa diminta ya. Jadi ilmu SEO teman-teman yang dipraktikkan kemarin, gunanya tuh ke sini sebenarnya, arah tujuan akhirnya kita membaca data. Yang kita lakukan sudah benar atau belum, atau ada error atau enggak gitu. Di sini nih baca datanya. Ya. Jadi kita punya pusat kontrol, pusat kendali. Indexing request, URL was added to priority crawling queue. Jadi masuk antrian. Ya. Submitting a page multiply times will not change. Jadi kalau kita berkali-kali minta pun dia nggak merubah antrian. Jadi teman-teman bisa di antrian sama yang lain juga ada masalah begini. Jadi mereka antrian sistemnya. Nah, berapa lama? Pengalamannya beda-beda. Ada yang seminggu, Pak. Ya, ada yang setengah minggu, ada yang 2 minggu. Nah, caranya gimana? Makanya harus rutin seminggu sekali masuk ke sini, Pak, untuk ngecek apakah sudah diindeks atau belum, gitu. Apakah sudah berkurang yang dikecualikannya, tadi kan dikecualikan 7. Ya, kalau berkurang, berarti ini udah diindeks. Itu Pak ya. Itu juga sebaliknya Pak, Bapak back lagi, di bawah ada tulisan, bukan back, di bawah aja, di bawah. Scroll, dia ada nanti kembalinya ke halaman ini juga. Coba disilang dulu, di apa tuh? Silang. URL cost itu silang aja ke bawah, ada di bawah kali. Yang mana bawah tuh ya. Only index URL learn more, open report. Nah, open report. Ya, open report. Dia kembali lagi ke halaman depan. Nah, tadinya yang tidak diindeks tadi, tinggalkan kita minta di itu kayak home, produk, kita gedein. Nah, kita pakai apa tadi index URL di situ juga boleh, tadi ya di tengah juga boleh. Index URL. Ya, ini ada, sambil dicek ya, Bapak. Jadi kalau Pak Apip sudah ngulang pertama, yang kedua jadi hafal, Pak. Nah, tuh lakukan itu. Terus indeks. Nah, itu aja ya. Saya jawab ya pertanyaan Pak Elias di chat. Dikecualikan itu bagus kalau angkanya kecil ya Pak. Iya, betul Pak Elias. Semakin kecil dikecualikan itu semakin bagus. Semakin besar diindeks itu semakin bagus. Nah, punya Pak Elias lebih besar yang diindeks atau yang dikecualikan? Yang diindeks itu yang valid ya. Lebih besar yang valid atau yang lebih besar yang dikecualikan? Coba Pak Elias. Boleh dikasih laporannya. Bapak lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang valid atau yang dikecualikan? Coba cek laporannya. Dikecualikan 10. Di indeks validnya 2, oke, nggak apa-apa sama. Ya, kalau Pak itu 1. Nah, yang 10 itu Bapak cek Pak ya, Pak Elias, minta indeks ulang. Minta indeks ulang. Caranya sama tadi, ingat nggak caranya? Ya, oke. Kalau halaman home ini tidak sesuai produk, nggak usah di-indeks, Pak. Jadi Pak Dani ada ngasih informasi tuh ya. Julia Skincare
.com/home. Coba dicek Pak Aris, Pak Apip ya. Kalau isinya nggak sama dengan produk, nggak usah diminta indeks. Saya tadi nggak cek nih. Silakan dicek Pak Apip. Saran dari Pak Dani. Julius, ini ada di chat ya teman-teman ya. juliusskincare.com/home. Kalau isinya nggak sesuai, udah nggak usah minta indeks ulang, biarin aja, berarti nggak usah muncul di Google, nggak apa-apa. Coba Pak Apip cek, bener nggak? Ya. Pak Apip cek ya. Lalu tadi ada pertanyaan juga dari Pak Elias, kalau web satunya valid 2, dikecualikannya 2. Oke, bagus Pak. Dikecualikannya sedikit, makin dikit kecualikannya makin bagus. Tes live URL, bisa tes live URL, oke ya. Silakan Pak Apip, tes live URL tadi. Nah itu kalau Bapak udah minta, oke, terjadi, Bapak tes saja live URL-nya kayak apa. Tes live URL, ditekan itu Pak, ada Pak Apip, tulisannya tes live URL. Sebelah kanan ya Pak Apip, ya tes yang warna hitam, tekan itu Pak, sebelah kanan hitam. Tes live URL, silakan diklik. Yang di chat ya Pak. Ketutup ya, diketutup itu Bapak, sebelah kanan ada tulisan tes live, nggak ingat, lihat sebelah kanan ada warna hitam, ya diklik. Oh, ini kita mau lihat kemunculannya, jadi saya belum lihat tampilannya. Setelah live nanti kita lihat tampilannya ya. Kemunculannya di browser maksudnya. Di browser tadi home-nya emang nggak sesuai sih Pak. Tulisannya boleh saya lihat Pak, sambil ini ditunggu, buka jendela baru aja, jendela baru. Tab baru. Dicek juliusskincare.com/home itu apa isinya? Isinya masih yang template itu tuh Pak. Oh, template. Mungkin belum dibikin ya. Coba saya pengen lihat Pak tampilannya gimana? Di browsernya. Ini malah kebuka ke Chrome. Nah. Ya, coba. Oh, ini bawaan ya? Bawaan template-nya. Iya. Berapa ini nggak di indeks juga nggak apa-apa sih, kita bisa minta ulang, nggak usah di indeks. Apa ya? Jadi teman-teman tinggal cek satu-satu, kalau mencurigakan nggak perlu di indeks ya nggak usah. Ya. Karena tadi masih sedikit, saya pikir nggak perlu dicek, ternyata masih ada ya. Nanti Pak Apip juga lihat aja yang lainnya. Kita cek dulu tampilannya, kalau nggak sesuai ya nggak usah diminta indeks. Itu Pak Apip ya. Ini pelajarannya kalau udah terlanjur. Oke, sampai di situ teman-teman, untuk perbaikan namanya coverage. Coverage itu goal index. Iya. Ya, kata Pak Dani dihapus juga nggak apa-apa ya, nanti dihapus dari dalam kalau mau dihapus ya. Kalau misalnya linknya Bapak mau dihapus, di delete aja di bagian posting Pak, posting atau page Pak Apip ya. Kalau tadi itu nggak dipakai, home itu masuk aja ke menu pages, page, atau di home, ada nggak tulisan home itu. Kalau ada dibuka atau langsung di delete aja, centang delete karena nggak dipakai, supaya nggak diindeks lagi. Itu ya. Google itu tujuannya ya. Nah, setelah kita membaca tadi sitemap, coverage, ada satu lagi menu yang penting, yaitu performance. Performance itu untuk laporan lengkap untuk keberadaan situs kita di Google. Nah, ini saya kasih data nih ya, bagus nih. Coba ini disilang dulu Pak, performance, buat it aja. Teman-teman bisa lihat ya, inilah data yang seneng saya baca, rutin kalau baca data klien atau data saya sendiri ya. Punya Pak Apip itu sudah ada 2 klik ya, total kliknya. Sudah ada 11 pengunjung, total impression yang nyari. Ya, 11 yang nyari. Dari 11 itu ada 2 yang datang ke website, karena dia klik. Itu konversinya, average CTR-nya 18%. Wow, itu bagus Pak. Jadi 2 bagi 11 kali 100%. CTR itu ya, click through ratio, artinya rasio klik per tayang. Klik dibagi tayang kali 100%, atau 2 dibagi 11 kali 100%. Nilainya 18,2%. Ya.
Teman-teman nanti harus tahu nih, nilai yang bagus CTR berapa? Standar Google ini antara 1 saya baca sampai 5%, tapi saya buat standarnya selama ini adalah 5%. Ya. Kalau di bawah 5% itu kurang bagus. Tapi kalau di atas 5%, situs kita potensinya bagus ke depan. Ya, performanya bagus. Yang klik itu banyak. Setiap kita muncul dari kata kunci apapun, cari orang, kita bakal diklik 18%. Ya, minimal. Makanya CTR itu semakin besar, semakin bagus. 20%, 30% itu makin bagus. Dan biasanya orang rata-rata CTR itu antara 5 sampai tadi 20%, itu standarnya tuh. Kalau yang bagusnya itu udah bagus banget. Ya. Jarang yang ada 30-40%, jarang ya CTR itu. Nah, kalau dia di bawah 5%, saya anggap dia kurang bagus, perlu ditingkatkan. Nah, apa salah satu cara untuk meningkatkannya adalah meningkatkan posisi, average position. Nah, kebetulan posisi Bapak hampir ke halaman 1, itu peringkat 12, itu halaman 2 kan, 12,2. Coba diklik tuh peringkat average, centang aja, centang, sama CTR juga centang lagi. Nah, ini peringkat Bapak sedikit lagi di halaman pertama Google. Jadi tugas Pak Apip sebenarnya tambah posting. Setiap Bapak posting, Bapak perbaiki tadi kalau yang nggak ke indeks. Ya. Bapak udah posting, lalu seminggu sekali cek mana ya yang dikecualikan. Kalau ada yang dikecualikan, minta di indeks ulang. Ya, semakin besar potensi pengunjung datang dari Google. Nah, kita lihat ini data 4 poinnya, itu sudah ada artinya saya sebutin tadi ya. Tapi kalau kita ke bawah, kita bisa lihat kata kunci apa yang diketik orang tadi. Ya, scroll ke bawah, biasanya kalau udah sebulan atau lebih, ini nggak dimunculin kata kuncinya. Biasanya kalau udah sebulan atau lebih itu muncul kata kuncinya, queries-nya tuh muncul. Orang ngetikin apa sih sampai ada 2 klik? Kenapa ada 2 klik pengunjungnya? 2 klik pengunjung itu datang dari kata kunci apa? Itu bisa ketahuan. Ketahuan itu kan 2 klik, ya itu ya benar. Itu dari kata kunci apa? Dari kata kunci yang mestinya ada laporannya di bawah, tapi karena baru, atau karena tadi yang dikecualikannya banyak, ada 7 ya, yang valid cuma 1, mungkin itu, jadi kata kunci nggak muncul. Nah, coba ada di atas tanda tambah new, coba tambah new itu apa tuh Pak? Itu bisa memancing juga, queries coba, query mengandung apa, kita bisa cek juga. Bisa nggak muncul, misalnya Bapak kan projolnya Kinan, coba kata kunci Kinan aja dulu deh. Query mengandung Kinan ada nggak? Kita pengen tahu yang dicari orang mengenai Kinan ada nggak? Ini kan karena baru dia nggak muncul ya teman-teman ya, nggak muncul yang kita cari. Tapi kalau dia udah lama, ada banyak kontennya itu muncul teman. Kata kunci yang dicari orang apa saja ya, yang muncul ke kita itu. Itu tanda tambah tadi new itu bisa teman-teman tes ya. Mau cek tadi ada query itu kata kunci, terus apa lagi ada 3 dan tambah. Nah, ini tabel klik, impresi, CTR, position itulah laporan harian ya, ada harian, ada bulanan. Kita bisa cek itu harian. Tiap hari dilaporin Google. Ini dulu ya materi pada website dasar. Ini sebenarnya SEO lanjutan dari yang kemarin, tapi masih materi dasar ya. Bagaimana cara membaca data. Pada materi tingkat lanjut itu kita selain membaca data, kita juga bisa meningkatkan posisi di Google. Cara naikin posisi di Google gimana, cara naikin pengunjung gimana, itu dengan baca data ini. Dan satu lagi ada namanya Google Analytics, ada 2 alat. Atau alat Google Console, ini 2 alat Google Analytics. Nah, Pak Apip ada pertanyaan nggak atau teman-teman lain? Ini dari data ini bagus nih. Sebenarnya Pak Apip sudah bagus tampilan posisinya di Google, tinggal naikin Google Index-nya tadi yang valid dan posting rutin. Karena kalau Bapak posting rutin dengan laporan yang saya baca ini, itu akan kepancing yang klik makin banyak. Ya, kalau datanya seperti ini, karena CTR-nya di atas 5%. Jadi kalau CTR di atas 5%, pasti kalau Bapak posting kunjungan naik, yang klik makin banyak. Ya. Di syaratnya cuma posting aja. Daripada Pak Apip saya suruh bayar iklan, pilih mana Pak Apip? Pilih posting atau bayar iklan? Kira-kira Pak Apip mau yang mana? Kalau saya suruh milih dengan data ini, data SEO. Ya. Tadinya mau iklan, tapi ngelihat gini pengen nyoba posting juga sih. ya bagus. Niat iklan jangan ditunda. Iklan jalan untuk jangka pendek. Jadi teman-teman boleh dua-duanya.
Kalau saya suruh pilih salah satu, tapi kalau ada budget iklan boleh tuh ya. Strateginya gini, iklan dipakai hanya untuk mancing pengunjung, Bapak pengen tahu pengunjung dan jangka pendek lah ya. Sambil itu Bapak posting terus ya. Dari posting itu nanti SEO-nya naik, misalnya peringkatnya naik dari peringkat 12 jadi peringkat 8, dari peringkat 5. Nah itu kalau udah peringkatnya naik terus Pak, peringkat 8, 5, itu pengunjung makin banyak, yang klik makin banyak karena peringkatnya 10 besar. Kuncinya kalau mendapatkan pengunjung Google harus di halaman pertama 10 besar Google. Kalau halaman kedua kayak ini 12,2, ya ada pengunjung sih tapi nggak terlalu banyak. Nah, itu kalau udah halaman 1 makin banyak pengunjung. Jadi dengan menambah posisi pengunjung makin banyak. Syaratnya investasi konten dan itu pun butuh waktu sebulan. Kayak kemarin kan ini udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada 2 bulan lebih lah. Ya. Kalau Bapak lanjutin, karena kemarin kan kita postingnya nggak rutin. Nah sekarang kalau dilanjut posting rutin, sebulan saja Bapak posting rutin, itu naik tuh. Makin banyak tuh yang berkunjung. Sebulan ini aja coba Bapak posting rutin Maret, tambah artikel baru. Ya. Postingnya dari mana? Produknya Bapak tambah, selesaikan, dan posting artikel. Artikel tuh bisa buat sendiri, bisa beli. Ada tempat untuk membeli jasa artikel ya. Bapak bisa cari di Google misalnya jasa penulis artikel, jasa penulis konten, ada tuh banyak di Google. Harganya sekitar 20.000 sampai 40.000 per artikelnya. Tergantung mintanya berapa kata. Biasanya kita saranin minta 1.000 kata. Karena 1.000 kata itu bagus untuk SEO Google. Kalau 500 kata masih sedikit menurut robot. Udah 1.000 kata itu bisa cepat naikin website. Investasinya duitnya dialihkan ke beli artikel atau nulis konten. Nah, jangka pendek sebulan 2 bulan ke depan ini supaya menghasilkan, boleh pasang iklan Pak. Dengan anggaran misalnya budgetnya yang terkecil 25.000 aja per hari. Karena dengan pasang iklan pun potensi pembeli juga ada. Ya, data-data seperti ini pun di iklan bisa dibaca. Nanti ada cara membaca data saya ajarin. Nah, minggu depan Pak Apip dan teman-teman, ini materi kita lanjutan adalah pengenalan iklan dulu ya. Mudah-mudahan Pak Apip atau teman-teman yang hadir ya. Karena minggu depan itu kelanjutan dari ini, teman-teman boleh milih. Jadi ya SEO ya jalan terus, yang mau pakai iklan dia juga jalan, silakan. Karena minggu depan baru pengenalan iklan ABS, IGS ya, kita kenalkan bagaimana fitur-fiturnya, apa saja syarat-syaratnya. Tuh. Ada lagi Pak Apip yang mau didiskusikan, ditanyakan? Sementara cukup. Cukup ya. Jadi data ini sudah pernah lihat atau baru pertama kali lihat Pak? Baru Pak. Baru ya. Jadi selama ini Bapak ngerjain sesuatu, Bapak nggak tahu kan data kan? Sebenarnya itu sudah disimpan sama Google, udah siapin laporan ini. Ya. Semua pemilik website pasti punya laporan ini. Kalau sudah disetting berdasarkan standar SEO Google yang kita buat di hari pertama dan kedua. Kalau nggak disetting seperti itu, teman-teman laporannya kacau, jadi nggak bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Laporannya tidak bagus, ya, tidak enak dibaca. Kalau ini nih sedikit lagi begitu posting, ibarat Bapak kasih makanan ke robot Google, begitu dikasih makanan dia lahap, lalu nanti dia akan memberikan Bapak rewardnya berupa posisi di Google, berupa banyak yang klik. Oke, mudah-mudahan minggu depan Pak Apip bisa hadir ya Pak, yang mengenai pengenalan iklan Pak. Bisa Pak? Insya Allah. Ya, karena nyambung dengan materi pilihan Bapak. Nanti kalau mau beriklan tetap SEO tetap jalan. Kalau kita punya tenaga, waktu dan biaya ya. Kalau teman-teman terbatas dari tenaga, waktu atau biaya, saya sangat menyarankan pilih aja salah satu. Ya, salah satu. Mau SEO doang boleh, mau iklan doang nggak boleh. Oke, makasih istilahnya Pak Apip nih dan bagus. Ada yang mau tanya nggak teman-teman sebelum saya akhiri ya pengenalan tentang SEO ini? Ya, SEO penutupan sebenarnya dasar. Nanti pembahasan SEO kita lanjutkan kalau postingnya sudah banyak. Misalnya Pak Apip udah posting banyak, Google indeksnya udah di atas 100. Ya. Tadi kan masih 1 Google indeksnya. Kalau kita bisa punya 100 lebih Google indeksnya, itu bisa baca data lebih bagus. Silakan, ada pertanyaan yang lain sebelum saya akhiri? Pak Windu, bisa lihat laporannya ya? Bisa lihat masing-masing. Pak Dadang bisa lihat laporannya, Pak Elias, seperti Pak Apip ya, ada laporannya. Pak Ananto, nah Pak Ananto misalnya kemarin websitenya pasti landing page. Kalau website landing page nggak ada plugin, dibuatin orang, Pak Ananto mungkin agak kesulitan untuk baca data ini. Ya.
Tapi kalau dibuat dari awal, punya website dari nol, ya, teman-teman bisa mendapatkan laporan seperti ini. Ini, tugas untuk peserta posting sampai G 100 ya. Ya, lupa saya. Jadi sebenarnya tugasnya sambil jalan kita nanti mau belajar iklan, posting tetap jalan bagi yang mau konsen di SEO ya. Postingnya terus nanti sampai baca GI-nya 100, minimal 100. Nah, biasanya semakin banyak GI, semakin banyak kunjungan. Yaitu Google Index ya. Yang tadi Pak Apip lihat itu bagian yang valid. Ya, yang ditanyakan Pak Elias juga valid itu namanya Google Index. Itu namanya tadi bahasa Inggrisnya apa ya teman-teman ya? Ada sitemap, satu lagi apa? Di atasnya sitemap. Ya, di atasnya sitemap itu ada coverage ya. Coverage, liputan, itu ada valid. Nah, validnya usahakan 100. Ke depan ya bagi yang fokus di SEO. Kalau validnya udah 100, nanti kesananya itu lebih gampang mendapatkan pengunjung. Standarnya itu Google Index-nya 100. Ya. Nah, nanti sambil konsultasi juga boleh di Telegram, di foto. Validnya sudah berapa? Nanti misalnya Pak Apip mau konsultasi minggu depan, oh validnya udah bertambah nih Pak, saya udah posting. Ya, biasanya valid itu akan bertambah setiap kita udah posting. Google Index-nya bertambah yang valid. Makasih Pak Dani ya sarannya, ya, laporannya. Nanti bisa dituliskan di grup kerjaan teman-teman. Oke, selanjutnya Pak Windu, ada pertanyaan? Pak Nanto? Ya. Pak Dadang ya, selanjutnya tugasnya ya, Pak Elias. Bagi yang fokus di SEO lanjutkan, bagi yang mau fokusnya di iklan, berarti kita nunggu yang minggu depan ya, ada materi pengenalan iklan. Oke, ini saya sudah masuk. Oke. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Saya akhiri ya. Teman-teman yang ikut rekaman ini silakan praktek buka akun Google Index-nya ya. Bukan akun Google Index-nya lalu Google Search Console, baca laporannya ya. Nanti tanya jawab di grup ya supaya bisa mencapai 100 Google Index. Pak Elias jelas Pak Elias yang punya laporan juga tadi Pak Elias ya. Di chat. Iya, Pak. Jelas ya tugasnya? Iya, Pak. Tugasnya kalau menambah posting, untuk posting. Ya. Posting artikel. Oke, Bapak Ibu, saya akhiri ya malam ini ya, karena sudah 9:30 lewat ya. Oke. Semoga bermanfaat, materi rekamannya bisa diulang-ulang untuk yang mau fokus di SEO Google. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih Bapak. Terima kasih Pak David. Selamat malam. Pak Elias, Pak Apip, makasih. Pak Deden, Pak Dani, Pak Nanto ya, dan teman-teman yang lainnya yang rekaman ini semoga bisa dipraktikkan ya. Saya izin tutup Zoom ini. Selamat malam ya semuanya ya. Saya tutup dulu izin.